Selamat siang dimanapun sahabat Badan POM berada, khususnya sahabat Lokapom Banyumas. Ngode kali ini, kemarin kita udah bahas tentang ngode ya, ngobrol dengan Lokapom Banyumas. Kali ini kita kedatangan tamu nih, dengan Duta Jamu Aman Banyumas Raya tahun 2022. Kita akan sedikit ngobrol banyak tentang cerdas memilih dan menggunakan obat tradisional yang aman gitu. Untuk podcast kali ini masih dengan saya Rahmat Hidayat memandu acara podcast kali ini. Nanti kita akan berkenalan dengan para duta ini, Duta Jamu Aman. Mungkin lebih enaknya memperkenalkan diri kali ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Betul Pak. Ini ya ta'aruf dulu baru ya berlanjut. Tapi ini untuk ini perkenalan dulu biar sahabat Badan POM khususnya di Banyumas Raya ini, Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara mengenal lebih dekat dengan Duta Jamu Aman. Sebelum nanti saya jelaskan apa sih Duta Jamu Aman, nanti kita perkenalan terlebih dahulu ya. Silakan. Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Fitria Nurfadila, biasa dipanggil Dila, dari jurusan Ilmu Gizi Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 2020 sebagai perwakilan Duta Jamu Aman terbaik 3 dari Lokapom Banyumas Raya. Ya. Halo Sobat POM, perkenalkan nama saya Dita Santika dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto semester 7. Dan saya menjadi perwakilan Duta Banyumas terbaik 1 di Banyumas Raya. Agak sedikit ngeblank ya, karena ini baru pertama kali saya melakukan podcast dengan Duta. Duta ini adalah Duta Jamu Aman ini, duta yang dibentuk oleh Badan POM melalui program Badan POM Goes to School, Goes to Campus. Kemarin kita sudah membentuk sebenarnya ada 17 duta dan ada 3 terbaik, tapi ada 1 Mbak Sarvina mungkin berhalangan hadir karena kegiatan perkuliahan sehingga Mbak Sarvinanya berhalangan hadir. Tapi siapa sih Mbak Sarvina? Kalian sahabat BPOM bisa kepo-kepoin Instagram kami di Lokapom Banyumas. Mungkin ada yang baru dengar ya, Duta Jamu Aman kok ada di Badan POM. Jadi Duta Jamu Aman ini dibentuk melalui program Badan POM Goes to School, Goes to Campus. Jadi Duta Jamu ini penjelasan kembali ke Duta Jamu Aman ya. Jadi Mbak Dita dan Mbak Dila ini Duta Jamu Aman 2022 Banyumas Raya ini dibentuk melalui program Badan POM Goes to School, Goes to Campus yang diinisiasi oleh Direktorat Pemberdayaan Pelaku Usaha dan Masyarakat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang kemudian dilakukan di tiap UPT, provinsi, kabupaten, kota. Kebetulan di Lokapom Kabupaten Banyumas ini membentuk Duta Jamu Aman Banyumas Raya. Jadi meskipun dilaksanakan oleh Lokapom Kabupaten Banyumas, tapi Duta Jamu Aman ini juga ya melakukan istilahnya edukasi ke wilayah kerja Lokapom Banyumas yang meliputi Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, dan Banyumas. 4 kabupaten kota. Nanti kalau misalkan tahun depan ada insya Allah. Jadi kepoin terus ya Instagramnya atau sosial medianya Lokapom Kabupaten Banyumas. Bagaimana nanti mekanismenya atau teknisnya, nanti ada pemberitahuan selanjutnya. Mungkin nanti dari Dita dan Dila akan bercerita sedikit gimana sih bisa ikut gitu ya ke Duta Jamu Aman Banyumas Raya 2022 ini. Ayo silakan saya cerita terlebih dahulu. Dari saya Pak ya. Jadi karena luar biasa Pak antusias dari mahasiswa-mahasiswa, siswa-siswa mengikuti kompetisi Duta Jamu Aman 2022 yang diadakan oleh Lokapom Banyumas. Kalau dari Dita sendiri, Dita di Universitas Muhammadiyah Purwokerto khususnya di Fakultas Farmasi mengikuti seleksi kecil-kecilan gitu Pak di fakultasnya karena luar biasa mahasiswa Fakultas Farmasi di UMP ini sangat
sangat aktif dan sangat ingin berkompetisi. Jiwa-jiwa kompetisinya itu wah luar biasa sekali, sehingga dosen-dosen menginisiasikan gitu, kayak kita membuat seleksi kecil-kecilan gitu. Akhirnya Dita ikut, dan di situ seleksinya dengan cara mengisi form, Google Form, yang mana di dalamnya itu terdapat data diri, daftar prestasi, dan masih banyak lagi hal-hal yang menjadi penilaian gitu ya Pak, penilaian dosen-dosen Fakultas Farmasi tersebut. Nah, setelah itu alhamdulillah Dita terpilih menjadi perwakilan dari Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk diikut tingkat lanjutkan gitu ya Pak, kayak diikuti lagi di wilayah Banyumas seperti itu Pak, dan bertemu teman-teman yang wah jauh luar biasa nih gitu. Jadi teman-teman sahabat Badan POM dimanapun berada, jadi satu fakultas itu hanya diperbolehkan mengirim satu atau mengikut sertakan satu dutanya, dan ternyata antusias di Fakultas Farmasi cukup banyak ya. Oh, banyak banget Pak, antusias luar biasa. Aduh, hebat sekali. Jadi sebelum ikutin apa yang Lokapom Kabupaten Banyumas adakan, sudah ada seleksi terlebih dahulu. Sudah ada seleksi terlebih dahulu Pak. Dan yang mengikuti seleksinya itu orang-orang yang luar biasa juga tentunya Pak. Nah, kalau dari Mbak Dila sendiri gimana? Oh iya, oke. Kalau dari aku sendiri beda gitu ya Pak. Beda dari Mbak Dita, karena aku kan perwakilan dari jurusan ilmu gizi Universitas Jenderal Sudirman. Nah, awal mulanya banget nih, pertama-tama itu aku di Japri sama ketua himpunanku buat ikutan seleksi ini, seleksi pemilihan duta jamu. Kemudian di situ dilampirkan pula surat dari Wakapom Banyumas tentunya ya, mengenai pemilihan duta jamu. Nah, saya kira itu kayak langsung ditunjuk gitu ya Pak, dan memang benar, ternyata memang langsung ditunjuk oleh dosen, dan beberapa teman saya memang mengamanahi saya untuk menjadi perwakilan dari jurusan ilmu gizi. Kemudian setelah masuk ke rangkaian acara dari pemilihan duta jamu aman, itu kan ada beberapa rangkaian gitu ya Pak. Yang pertama ada bimbingan teknis yang kita lalui secara online, lalu bimbingan teknis juga yang kita lalui secara offline, yang di situ awal mulanya kita mengisi Google Form. Untuk syarat administrasinya itu ada beberapa syarat gitu ya. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan bimbingan teknis. Nah, di syaratnya itu seperti yang udah Mbak Dita sampaikan juga tadi, kita melampirkan pas foto, kemudian surat dukungan dari kampus, kemudian juga prestasi-prestasi dan sosial media yang kita punya. Nah, waktu bimbingan teknis ini cerita sedikit aja kali ya Pak. Nah, di bimbingan teknis yang online itu kita masih diberikan materi-materi seputar jamu aman itu seperti apa, masih yang keseluruhan materi dan ada tanya jawab gitu ya. Nah, waktu offline itu baru kerasa mungkin ya atmosfernya, atmosfer dari tiap-tiap peserta dari univ-univ, kemudian dari siswa SMA, SMK juga di seluruh Banyumas itu sangat besar, dan waktu speech test jujur saya deg-degan gitu ya, disaksikan oleh banyak orang dan dilakukan penjurian juga, sampai akhirnya gak nyangka bisa menjadi salah satu dari ketiga duta terbaik mewakili Badan Lokapom Banyumas Raya. Gitu. Tapi bukan terpaksa kan, karena udah ditunjuk gitu ya? Oh iya, enggak Pak, karena kan saya ikut baca itunya juga ya, suratnya, dan emang sangat menarik gitu ya, karena kita bisa nantinya bisa melakukan edukasi dan kampanye ke masyarakat mengenai gimana sih cara pemilihan jamu aman. Jadi selain peserta dari universitas juga tadi sempat disampaikan oleh Mbak Dila, ada juga peserta dari SMA, SMK. Jadi kami membuka kesempatan nanti tahun depan mungkin kalau ada pemilihan duta lagi, SMA, SMK juga bisa mendaftar, bukan hanya tingkat universitas saja. Ada kesempatan untuk berkontribusi dan ikut meramaikan pemilihan duta juga, karena pasti ada banyak pengalaman tentunya, ilmu yang didapatkan, dan tentu saja persaudaraan di antara para duta gitu ya. Iya, betul Pak. Ada alasan yang benar-benar, tadi kan kalau misalkan saya tertarik dengan Mbak Dila,
ditunjuk gitu ya. Ada nggak sih alasannya spesifik meskipun ditunjuk itu, aduh ini juga saya ingin ikut juga gitu. Oh ya, oke. Sebenarnya alasannya karena sebenarnya utamanya memang karena ditunjuk jadi dulu. kayak ada amanah gitu loh, Iya. Pak. Ditugaskan, diamanahi oleh kampus gitu ya, dari jurusan untuk mewakili. Gimana mungkin kita udah ditunjuk, pastinya kita harus melakukan yang terbaik semaksimal betul. mungkin yang kita bisa. Nah, selain itu memang juga kan saya baca juknisnya gitu ya, juknis pelaksanaannya itu memang tujuan saya apabila nantinya terpilih itu bisa ikut sebagai agen atau duta untuk mengkampanyekan ke masyarakat Banyumas ya, terutama mengenai dan masyarakat luas juga tentunya mengenai jamu yang aman itu seperti apa, begitu Bapak. Oh, Keren banget nih, keren Dila. banget. Kalau misalkan Mbak Dita sendiri, kan banyak ya tadi persaingan. Kalau boleh tahu ada berapa sih kira-kira yang ikut? Nah, kurang tahu juga Pak, karena hanya mengisi form gitu, jadi dosen yang bisa tahu itu ikut gitu. gitu. Saking antusiasnya mungkin banyak kali ya Pak ya. Terus dosen sendiri yang melakukan seleksi, ada prosesnya gitu betul, ya? ada prosesnya sendiri Pak. Ternyata ada macam-macam gitu ya. Ya. Kalau iya, kalau misalkan konteks komoditi jamu, kan kalau misalkan Mbak Dita kan mungkin ya dari farmasi tahu lah ya sedikit ya, udah pasti tahu lebih banyak ketimbang Mbak Dila mungkin dari gizi gitu. Pengertian waktu melihat usul daftar jamu ini, bayangan jamu di benaknya Mbak Dila itu apa? Seperti apa? Iya gitu. Oh ya, oke, baik. Kalau dari aku sendiri, karena kebetulan aku masih salah satu gitu ya, mungkin salah satu wirausaha kecil-kecilan gitu ya Pak. Nah, kebetulan saya punya produk juga. Produknya mungkin belum ke ranah jamu gitu ya, tapi itu masih masuk ke minuman herbal yang alhamdulillahnya sudah mendapatkan izin PYRT. Nah, dari situ mungkin saya juga sambil belajar mengenai jamu itu seperti apa, dan memang sudah sering kita konsumsi ya di masyarakat kan juga jamu gendong, kemudian obat-obatan tradisional itu sangat sering muncul di memang dikonsumsi sehari-hari, dan memang sangat berkiprah di masyarakat, terutama di masa pandemi sekarang ini gitu ya Pak. Banyak sekali orang-orang yang mencari obat tradisional, kemudian jamu-jamuan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, dari situ mungkin cerita awalnya gitu ya Pak. Memang sudah lekat di kita, di lingkungan kita sendiri, karena sudah biasa mengkonsumsi mungkin. Oh sudah. Suka mengkonsumsi jamu juga berarti. Ya, Kalau Mbak Dita suka mengkonsumsi juga. Pak, karena memang dari kecil nih Pak, kan biasanya suka ada tuh Pak yang lewat. Oh iya, jamu gendong. Gendong. Kayaknya kalau sekarang bukan jamu gendong deh, jamu sepeda tuh jamu motor. Iya, Iya, karena memang dari kecil sudah dikenalkan Pak oleh minuman seperti ya gitu. jamu-jamu gitu Jamu. Pak. Gitu. Jadi Tadi tertarik nih juga dengan Mbak Dila, ada wirausaha jamu minuman yang sudah mendapatkan PLT ya. Iya, betul, Mungkin Pak. sekalian meluruskan nih ke sahabat Badan POM bahwa untuk obat tradisional kan udah pasti tidak boleh mengklaim kesehatan ya. Iya, betul. Tetapi kalau misalkan ada minuman yang berbahan baku herbal, bisa memang didaftarkan sebagai produk makanan minuman, itu nanti kita kategorinya adalah minuman botanikal. Iya. Tapi kalau selagi sudah ada klaim kesehatan, itu tidak boleh sebagai produk makanan, karena makanan tidak boleh mengklaim kesehatan. Itu yang perlu digarisbawahi ya untuk sahabat Badan POM dimanapun berada, bahwa makanan minuman tidak boleh mengklaim kesehatan gitu, meskipun sebenarnya kayak yang tadi Mbak Dila sampaikan bahan bakunya dari herbal. Kita ada kategorinya adalah produk minuman botanikal, jadi bisa didaftarkan tapi sebagai minuman botanikal seperti itu. Nah, kalau misalkan dari Mbak Dita sudah pastikan pengetahuan basicnya karena farmasi gitu ya. Jamu aman di benaknya Mbak Dita itu gimana coba? Bisa cerita sedikit pengalaman dari, karena kan udah minum ya dari kecil ya. iya. Gitu. Kalau dulu ya Pak ya, mungkin masih awam gitu. Nah, tapi sekarang setelah menjadi duta, diberangkatkan ke Bekasi kemarin, itu menjadi lebih paham nih jamu yang aman itu seperti apa sih
Nah, teman-teman perlu tahu nih jamu yang aman itu seperti apa. Nih, menurut Dita ya Pak ya, jamu yang aman itu jamu yang di dalamnya tuh tidak ada bahan-bahan berbahaya yang dilarang gitu ke dalam penambahannya jamu kayak gitu. Dan ada nih langkah-langkah dan tips cara supaya kita bisa memilih jamu yang aman. Caranya bisa dengan ceklik. Ceklik. Apa ceklik? Apa ceklik? Iya. Wah, luar biasa nih, Badan POM sudah memberikan kita singkatan yang mudah diingat supaya masyarakat itu bisa lebih aware terhadap jamu-jamu, obat herbal tradisional yang beredar di pasaran. Iya. Nah, apa nih ceklik? Ceklik yang pertama untuk apa dia? Untuk K sendiri yang merupakan singkatan dari kemasan. Ya, jadi kita harus memilih jamu atau obat herbal tradisional dengan kemasan yang baik. Coba kita cek dulu yang pertama kemasannya sudah baik atau belum. Kemasannya itu misalnya kemasannya sudah robek. Wah, itu kita harus antisipasi nih. Kemasannya sudah pudar. Tulisannya, labelnya Atau penyok sudah juga bisa Ya, jadi. penyok juga. Ada yang kemasan. Itu bisa lebih Sealnya aware rusak juga nih. mungkin bisa ya. Dari Gitu. gambarnya gitu ya. Itu yang pertama ya. Kak, benar. Kemudian yang Kemasan. Kemasan, Kak. Nah, Iya. Tadi selanjutnya apa? L yaitu Ya, adalah kepanjangan dari cek label. Cek label. Nah, kita juga harus mengecek labelnya nih teman-teman. Labelnya sudah sesuai atau belum gitu. Yang Dan tidak boleh juga kalau misalkan nggak di label tidak boleh ada gambar yang mengandung unsur pornografi juga tidak boleh ya. Nanti harus betul-betul kalau misalkan ada yang bergambar-gambar yang aneh-aneh Nah, itu patut perlu dicurigai. dicurigai. Gitu. Perlu. Pasti masyarakat harus udah cerdas nih ya. Iya. Selain tadi setelah label cek apa lagi nih? I, Yaitu izin edar. Nah, untuk cek izin edar sendiri, sebenarnya kita sebagai masyarakat mengenai jamu ya, tentunya itu ada kodenya ya Pak. Ada kodenya. Nah, kodenya itu ada beberapa. Yang pertama itu TR. Nah, TR ini merupakan kode untuk obat tradisional, yang mana obat tradisional ini merupakan obat tradisional lokal. Nah, diiringi dengan 9 angka gitu. Nah, Jadi ada kemudian TR diikuti 9 digit angka. iya, 9 digit angka. Kemudian yang selanjutnya itu ada TI yang merupakan obat tradisional untuk obat-obatan impor. Wah. Nah, jadi kita mengimpor dari luar seperti itu ya. Masih sama diikuti oleh 9 digit angka. 9 digit Nah, angka. kemudian ada HT yang merupakan kepanjangan dari obat herbal terstandar. Nah, yang selanjutnya ada FF yang merupakan kepanjangan dari fitofarmaka. Kalau obat herbal standar ini pada bingung nih, obat herbal standar sama fitofarmaka bedanya apa sih? Dari Mbak Dita gimana? Kalau obat herbal standar itu sudah hanya melalui uji praklinik. Uji praklinik. Ya, kalau untuk fitofarmaka itu sudah melewati uji klinis. Uji seperti klinis. itu. Berarti udah tahapannya beda Sudah, gitu ya. iya. Jadi tadi Mbak Dila udah sampaikan izin edar untuk obat tradisional yang beredar di wilayah Indonesia. Iya. Itu ada TR, TI, HT dan FF yang diikuti dengan 9 digit angka. Jadi TR itu tradisional lokal, TI adalah import, HT herbal standar, FF dan fitofarmaka. Mungkin ada satu lagi yaitu TL adalah tradisional lisensi. Jadi kalau misalkan ini atas lisensi dari perusahaan lain, tapi ngikutin dengan CPOTB yang memberikan lisensi, tapi tetap diikuti oleh 9 digit angka. Ya, betul. Nah, pengen tahu bener nggak sih izin edarnya bener atau enggak gitu gimana Gampang tuh coba? masyarakat semua bisa langsung download Bepom Mobile. Betul. Selain Bepom Mobile ada lagi nggak? Ada lagi dong. Apalagi E-Method. e-method itu bukannya untuk aplikasi yang untuk pelaporan efek samping? Iya. Nah, Jadi, satu masyarakat lagi ada bisa nih. melaporkan efek samping juga. Bisa. Bisa. Kalau misalkan tadi izin edar itu dicek melalui Bepom Mobile. Kalau misalkan pas lagi HP-nya mati bisa nggak sih dicek di website gitu?
Oh, bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa. Ada linknya. Ada linknya. Iya, ada linknya. Dicek BPOM tentunya gitu kan. Kalau misalkan sudah buka BPOM mobile, nanti yang diisi itu apa, nomornya atau apanya nih? Nah, Mas, bisa banyak cara nih Pak. Banyak cara. Yang pertama yang lebih mudah nih Pak, Lebih bisa mudah. menggunakan scan. Oh, ada scan. Iya, bisa Oke. menggunakan scan. Kita bisa scan dulu nih. Ketika di scan tuh tidak terdaftar, wah, pasti masyarakat tahu nih harus apa? Harus Harus dilaporkan. Tapi kita harus cek dulu nih, ada nggak nih barcode-nya? Iya. Nah, kalau misalkan ada kode barcode-nya, kita scan. bisa scan barcode. Terus kalau misalkan nggak ada nih ternyata kode barcode-nya, jadi kita Tetap bisa tenang. tetap Masih tenang, masih bisa. bisa. Jangan panik, jangan panik. Jangan panik. Jangan panik. Produk Kalau aku- panik minum dulu. Oh iya. Aduh, produknya belum terdaftar nih. Iya. Jangan panik. Ada NIE. Iya, Oke, betul. nomor izin edar. Nomor izin edar yang memang sudah kita sebutkan tadi gitu ya, Iya. Pak. Untuk kriterianya nanti dari teman-teman bisa mengecek nih jamu atau obat tradisional sesuai dengan nomor izin edar yang tertera tadi 9 digit angka diawali huruf depannya yang sudah kita sebutkan bersama-sama tadi gitu Iya. ya, Pak. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan sahabat Badan POM dimanapun berada, kalau misalkan membeli produk obat tradisional, produk obat dan makanan, itu bisa mengecek kebenaran nomor izin edarnya melalui BPOM Mobile ataupun dicek BPOM. Lihat di kemasannya biasanya ada nomor registrasinya, tinggal setelah mendownload buka ya Iya, gitu. iya. Tinggal masukin aja nomor izin edarnya, nanti cek kembali benar nggak sih industrinya yang tertera di label sama yang ada di website gitu, sama apa atau enggak, atau jangan-jangan nomornya sama tapi ternyata industrinya berbeda gitu kan, berarti dipalsukan gitu ya. Betul. Tadi setelah cek kemasan, cek label, cek izin edar, Ada yang satu terakhir nih. itu Ada satu. apa? Ada satu Disebut. Yang terakhir Kak, kadaluarsa. Kadang itu hal sepele tapi orang-orang tuh menganggap itu bukan hal sepele. Kadang orang-orang tuh menganggap hal sepele gitu ya Pak, kadaluarsa. Iya. Jadi orang-orang tuh nggak Nggak mengecek Ya, dulu cek nih dulu. kalau kadaluarsa Apalagi yang baik dikonsumsi itu Tergiur kan- beli 2 bonus 3 atau kita harus aware juga ya gitu. Kadaluarsa. kadar. Jadi mengkonsumsi obat tradisional pastikan sebelum kadaluarsa. Iya, betul. Jadi dicek. Kalau misalkan sudah kadaluarsa ya jangan diminum. Yang di rumah, Iya. kalau misalkan ada yang obat tradisional ya dibuang gitu. Kalau misalkan masih menemukan di toko, laporkan aja untuk disampaikan gitu. Ataupun melaporkan pengaduan ke kami juga boleh, bahwa ada tindakan istilahnya menjual produk yang obat tradisional atau obat dan makanan yang sudah kadaluarsa gitu. Tadi kan ada tadi jamu, kalau misalkan yang jamu aman ini tadi sempat Mbak Dita bilang tidak mengandung bahan berbahaya. Nah, Bahan berbahayanya apa sih, maksudnya apakah mengandung bahan berbahaya yang seperti gimana gitu? bahan berbahayanya seperti apa? Ada ketentuannya ya teman-teman semua di sini. Jamu itu tidak boleh mengandung bahan kimia obat, Bahan salah kimia satunya. obat. Nah justru itu yang banyak disalahgunakan gitu sama Baik. oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab nih Pak. Oke, jadi ada bahan kimia obat, berarti ada jamu yang mengandung BKO istilahnya. Iya, Bahan BKO kimia. lagi marak juga nih Pak, Lagi BKO. marak. Di keluarga ada yang suka minum jamu nggak? Iya biasa Pak. Yang Nah, suka minum jamu-jamu yang itu yang Iya. bilangnya kalau ini cesplung gitu. nah, itu tuh tanda-tanda ya. Tanda-tanda. Mengandung BKO. Ada yang pegel minum jamu ini aja, nanti langsung hilang pegel linunya. Itu patut dicurigai gitu ya teman-teman, karena fungsi dari jamu ini sendiri Iya. itu untuk menyehatkan kita tapi dalam jangka waktu yang panjang gitu, tidak serta-merta langsung ada efeknya ke tubuh kita gitu. Jadi obat tradisional itu berbeda sama obat kimia. Kalau misalkan obat kimia mungkin 1 kali 2 minum langsung enakan gitu ya. Iya. Tapi kalau obat tradisional
ada prosesnya yang lumayan mungkin agak lumayan sedikit lebih lama ketimbang obat kimia. Jadi kalau misalkan ada setelah minum obat tradisional kemudian satu kali minum biasanya langsung cerpung langsung sembuh gitu ya. Kenapa sih kalau misalkan mengandung bahan berbahaya efek sampingnya apa gitu? Nah, efek sampingnya itu bisa kita lihat di jangka yang panjang gitu, Pak. Ya. Efeknya apa yang kita takutkan itu apa? Mungkin biar sahabat Badan POM itu tahu juga gitu efek yang ditakutkan gitu. Oke, baik. Jadi efeknya itu sebenarnya ada beberapa macam gitu ya, Pak. Nah, tergantung bahan kimia obatnya itu jenisnya apa. Nah, kalau misal bahannya itu mengandung seperti dicampurkan paracetamol gitu ya, itu dalam jangka waktu yang panjang bisa menyebabkan kerusakan hati. Nah, itu tentunya sangat berbahaya ya, teman-teman. Terus ada juga efek lain apabila jamu dicampurkan oleh obat dexamethasone. Nah, itu bisa membuat efek wajah kita seperti moonface. Moonface tuh yang biasanya ada tuh orang-orang yang sudah lanjut usia mengkonsumsi jamu dan wajahnya bengkak gitu seperti bulat-bulat. Nah, itu patut dicurigai adanya penambahan BKO di jamunya yang diminum sehari-hari. Iya, jadi tadi kalau misalkan mengandung bahan kimia obat, sebenarnya kan bahan kimia obat itu kayak paracetamol, dexamethasone itu kan sebenarnya juga tersedia di apotek. Tapi meminum juga pasti ada aturan pakainya gitu. Kenapa? Makanya tidak boleh ditambahkan di obat tradisional karena masyarakat ini beranggapan bahwa obat tradisional ini aman, minum setiap hari nggak bermasalah nih dikonsumsi. Padahal kalau misalkan diminum yang tidak sesuai aturan pakainya, ada bahan kimia obatnya, nanti akan berpengaruh terhadap kesehatan. Apalagi tadi paracetamol sudah disebutkan nih bersama Mbak Dila bahwa dia akan mempengaruhi organ hati karena paracetamol efek sampingnya adalah hepatotoksik. Tapi apakah aman kok kalau misalkan jadi paracetamol tidak aman? Aman, tapi selagi sesuai dengan aturan pakaian. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui ya, apapun yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik. Kemudian kalau misalkan moonface ini mungkin ada yang sedikit sahabat Badan POM nggak tahu yang moonface ini yang bulat gitu. Jadi mukanya kelihatan gemuk tapi cuman mukanya aja, badannya enggak gitu. Soalnya pernah nih teman saya dia bukan alergi atau apa ya, dia minum Dexa tapi jadinya kayak mukanya bengep gitu, kayak habis dipukulin, jadi bulat gitu. Tapi kalau misalnya setelah ditanya habis ngapain, iya semalam minumnya dexamethasone. Berarti memang ada jadi ada beberapa orang yang bisa jadi alergi terhadap dexamethasone. Makanya obat tradisional itu tidak boleh mengandung bahan kimia obat karena sudah terpatri di masyarakat Indonesia bahwa jamu itu pasti aman karena berbahan dari herbal. Kalian ketika menjawab aman kok kompak banget ya. Ada informasi. Kalau misalkan di ini kan kalian aktif di kegiatan perkuliahan di kampus gitu. Teman-teman kalian ada yang berpikir apatis nggak sih? Aduh, masa sih anak muda kayak gini sekarang minumnya jamu nggak level gitu. Ini gimana? Ada nggak sih di lingkungannya Dita sama Dila gitu? Ada banyak, tapi kita tentunya harus sering-sering meyakinkan gitu anak muda gitu ya Pak ya, bahwa minuman jamu itu bukan minuman kolak kok, bukan minuman kuno kok kayak gitu. Bahkan sekarang banyak Pak pengusaha-pengusaha ya untuk membuka kafe tapi khusus jamu itu khas Indonesia gitu. Betul. Obat asli Indonesia. Nah, gitu. Salah satu rasa kecintaan kita gitu Pak terhadap bangsa Indonesia ya salah satunya minum jamu. Kalau ngomong minum jamu harusnya tadi kita menyediakan jamu gitu ya. Karena siang jadinya biasanya kalau jamu-jamu gendong pagi-pagi ya. Ini karena siang jadi agak susah nih nyari jamu. Tapi sebenarnya jamu itu bisa dibikin di rumah sendiri sih kalau misalkan tinggal ada berbahan kunyit, jahe, tinggal diparut, diperas, kemudian tambahin gula atau madu sesuai dengan selera.
Alam Gitu. sudah menyediakan, tinggal kita yang yang memanfaatkan, tapi tetap harus memelihara juga dan melestarikannya. betul. Kalau di tempatnya Mbak Dila ini kan kebanyakan jurusan gizi ya, pasti mungkin bisa dikaitkan dengan ya memang bahannya herbal, bisa dikaitkan dengan pangan fungsional yang ini ada berbahan herbal. Tapi kalau misalkan sebagai jamu sendiri, ada nggak sih yang bersikap, aduh kayak gitu masih nggak masih jamu gitu? Karena tulis sekarang kan tongkrongannya minumnya kopi atau apa beda. Kalau disuruh minum jamu kayak mungkin agak gengsi gitu. Gimana? Ada Oke, nggak? baik. Kalau di lingkunganku sendiri pastinya ada gitu ya Pak. Masa semua sih suka, karena itu kan balik lagi ke selera teman-teman gitu ya. Iya. Nah tapi perlu diketahui bersama gitu ya teman-teman, bahwasannya jamu yang sekarang beredar di masyarakat ini nggak mesti rasanya itu pahit. Biasanya kan terkenalnya itu pahit ya Pak. Jamunya kayak jadi Iya, udah jadinya ada negatif, perasaan negatif dulu sebelum mereka meminumnya. Nah kebetulan dari teman-temanku juga sebagian sudah mengerti gitu ya, bahwa ada beberapa produk yang memang rasanya itu sudah disesuaikan oleh lidah-lidah remaja gitu ya bahasanya. Nah mungkin pesen aja sih buat teman-teman yang masih belum menyukai atau belum mengkonsumsi gitu ya. Nah kita sebagai generasi Indonesia, karena itu merupakan suatu budaya kita, yaitu budaya minum jamu, teman-teman bisa nih ikut serta melestarikan budaya minum jamu. Tentunya nggak cuma berimpact dalam melestarikan budaya kita, tapi berimpact juga untuk kesehatan kita pribadi gitu. betul sekali. Jadi budayakan minum jamu mulai dari sekarang nggak apa-apa, sehari sekali juga nggak apa-apa, yang penting udah terbiasa gitu. Tadi kalau misalkan mengkonsumsi jamu yang aman, tadi sudah Mbak Dita sampaikan, pastikan kalau yang udah ada tadi jamu kan udah ada yang registrasinya. Kalau jamu gendong udah nggak mungkin ya, nggak ada, udah jelas nggak ada registrasinya karena langsung 1 hari itu udah ibaratnya kalau lebih dari itu udah habis dan juga basi gitu. Jadi kalau misalkan ingin mau mengkonsumsi jamu yang aman, tadi udah Mbak Dita udah sampaikan nih, dengan cara kita sebagai konsumen menjadi konsumen yang cerdas, selalu dengan cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Setidaknya itu sebagai dinding untuk memproteksi diri dari obat tradisional yang tidak aman, obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, dan juga budayakan literasi juga, membaca dulu, cek jangan gunain HP ini hanya untuk main game, WhatsApp atau apa. Usahakan setidaknya tadi download dan unduh aplikasi BPOM Mobile dan cek BPOM di HP sahabat BPOM, karena bukan hanya mengecek obat tradisional juga kan, sebenarnya bisa mengecek ya makanan, kosmetik juga, suplemen kesehatan. Apalagi anak muda ini, kosmetik yang aman ini gimana ada enggak? Jadi mau cek, mau lihat aman nggak? Ini kayaknya mereknya belum terkenal, tapi benarnya ada notifikasinya gitu. Dicek dulu gitu. Jadi aplikasi BPOM Mobile ini sangat membantu masyarakat Indonesia dalam membeli produk obat dan makanan yang sudah ada izin edarnya dari Badan POM, memastikan legalitas. Gitu. Kemudian tadi kan waktu perkenalan juga sempat berangkat ke Bekasi gitu ya. Ada pengalaman nggak di sana itu kalau misalkan di Bekasi kalau nggak salah ini kan bertemu dengan duta-duta dari kabupaten provinsi lain ya. Ada pengalaman yang paling ini menarik nggak, bisa diceritakan dengan sahabat Badan POM? Iya, jadi pengalamannya sangat luar biasa ya Pak. Di sana kita bisa bertemu dengan orang-orang hebat Pak. Di sana itu kita bertemu dengan Putri Indonesia 2022, Putri Indonesia Intelijensia, dan bertemu public figure seperti Dinda Hawa. Itu luar biasa, yang menyampaikan materi-materi yang berguna tentunya Pak untuk kita. Selain untuk itu pembekalan sebagai duta dari tiap kabupaten provinsi gitu ya. Iya betul Pak, dan materi-materi yang disampaikan juga luar biasa Pak, seperti pembuatan videografi dan masih banyak lainnya yang nantinya bisa kita gunakan dan kita pelajari untuk mengedukasi masyarakat khususnya di Banyumas. Gitu. Kalau di
Soalnya ini namanya sama ya. Jadi yang sebelah kiri saya namanya Dita, yang sebelah kanan saya namanya Dila. Beda di L sama T gitu. Sedang saya kalau misalkan ini lidah ini enggak ini aja, bisa saya sama orang aja gitu. Kalau Mbak Dila sendiri gimana? Kalau tadi Mbak Dita menyinggung dari sudut pandang speakersnya gitu ya Pak. Nah kalau ini mungkin aku dari sudut pandang teman-teman duta terbaik yang lain di seluruh Indonesia gitu ya. Benar-benar sih waktu hari pertama juga antusiasme dari teman-teman perwakilan tiap-tiap daerah itu sangat besar gitu ya. Nggak cuma kita dan di situ memang terlihat gitu ya Pak bahwasannya setiap duta di daerah memang sudah mempunyai bekal masing-masing dalam mengkampanyekan ke masyarakat gitu. Nah dari hari pertama sampai kedua pun pesertanya itu masih semangat gitu. Kayak tidak ada habisnya padahal acaranya cukup padat. Ya. Tapi dari segi speakers, kemudian teman-teman tentu saja ada pengalaman dan ilmu pengetahuan yang baru yang didapatkan dari teman-teman duta ya, gitu. Karena ada pembekalan lebih lanjut untuk ketika mengedukasi masyarakat, karena mungkin basicnya karena duta jamu aman dan sebenarnya duta jamu aman ada duta yang lainnya dibentuk melalui program Badan POM Ghost to School, Ghost to Campus, yaitu duta kosmetik. Dan dari berbagai background yang mungkin bisa jadi nggak mengetahui nih, itu makanya ada pembekalan lebih lanjut untuk membekali agar mengedukasi, menginfluence, mempengaruhi, istilahnya influencer ya kalau bahasa sekarang, influencer untuk lingkungan sekitar, mengajak untuk memastikan atau dan menggunakan produk obat dan makanan khususnya jamu dan kosmetik ini menggunakan produk yang aman seperti itu. Nah, biasa ya Pak, Badan POM tuh sangat peduli dengan masyarakatnya gitu, sampai kita dibentuk untuk mengedukasi masyarakat seperti itu. Ya karena kita dari Badan POM sendiri mengakui bahwa kita tidak bisa bekerja sendirian. Betul. Kita butuh ada perpanjangan tangan khususnya nih teman-teman dan adik-adik mahasiswa untuk membantu kita Badan POM menyiarkan dan mengedukasi bahwa mengajak ayo pastikan gunakan produk obat dan makanan yang aman. Kalau misalkan kita tiap hari ngomong kan kita juga saya rasa di setiap instansi pemerintah jumlah pegawai sedikit, tapi dengan kita membentuk duta jamu aman, duta kosmetik aman ini akan membantu mengedukasi masyarakat dalam memilih produk obat dan makanan yang aman. Jadi kita juga mengharapkan nih peran besar Mbak Dita dan Mbak Dila dan Mbak Servina nih yang lagi mungkin nantinya nonton membantu menginfluence setidaknya lingkungan sekitar, mengedukasi masyarakat dan teman-temannya untuk memastikan menggunakan produk obat dan makanan yang aman. Tadi udah ceritakan panjang lebar sekali bagaimana sih cara memilihnya, tips dan triknya bagaimana gitu. Untuk sebelum kayaknya kita udah ngobrol panjang lebar, sebelum menutup nih, ada pesan nggak untuk masyarakat, bukan hanya masyarakat Banyumas saja, Banyumas Raya, tapi untuk seluruh sahabat Badan POM di Indonesia yang nantinya juga akan menonton podcast ini, ada pesan nggak? Ya, ada tentunya ya Pak ya. Pesan dari Dita sendiri untuk masyarakat sobat atau sahabat Badan POM, yang pertama kita harus melestarikan nih, betul kata yang dikatakan oleh Mbak Dila, melestarikan hal yang ada di Indonesia, salah satunya adalah minum jamu. Nah, tentunya selain dari itu kita harus cerdas nih teman-teman, harus cerdas untuk mengkonsumsi atau memilih jamu yang aman. Khususnya Dita mau pesan juga secara khusus nih Pak, untuk ibu-ibu, karena dalam tanda kutip ibu-ibu merupakan Badan POM-nya di keluarga gitu Pak. Karena ibu-ibu ini yang suka milihin buat anaknya, buat suaminya. Yuk kita sama-sama lebih aware tentang memilih jamu yang aman. Bukan hanya jamu semuanya ya Pak ya, makanan, minuman, dengan cara download BPOM Mobile. Kita harus sering membiasakan biar ibu-ibu terbiasa nih Pak, kalau lagi belanja, cek dulu. Belanja, cek dulu gitu. Cek dulu. Apalagi kalau misalkan di rumah ada anak kecil gitu ya, takut ini berbahaya atau enggak. Karena itu juga dapat membantu Badan POM sendiri ketika misalnya ada produk yang
tidak terdaftar, ibu-ibu bisa melaporkan seperti Bisa itu melaporkan. Pak. Dan itu membantu Badan POM untuk memeriksa nih, Untuk mengawasi. untuk Nah. mengawasi. Gitu. Betul sekali. Kalau dari Mbak Dila ada pesan untuk masyarakat enggak nih? Oke, baik, tentunya ada gitu ya Pak. Pesan untuk masyarakat Indonesia, khususnya Sobat POM di seluruh Indonesia gitu ya. Jadilah konsumen yang bijak, tentunya dalam memilih jamu, kosmetik, suplemen kesehatan, dan produk-produk makanan lainnya, tentunya dengan ceklik. Jangan lupakan ceklik. Selain jadi kalau misalkan lupa bawa HP setidaknya ceklik Ingat, dulu. Iya. Ingatnya apa dulu? Ceklik. Oh ya, ceklik gitu ya. Jadi saya kan bisa jadi kalau misalkan pergi aduh lupa bawa HP. Iya, Kan nggak mungkin ya tiap kali. Ini apalagi kalau misalkan gak ada kuota tuh. Iya. Siapa yang mau bayarin kuota? Papa minta pulsa gitu ya. Kan nggak mungkin. Jadi setidaknya ceklik dulu, cek kemasan, cek label, cek izin edar dan seluarsa. Ada nyanyian nih Pak, boleh nggak Pak? Oh, boleh. Ada nyanyian. Biar lebih ingat. Biar lebih ingat gimana? Nih, cek klik, lalala, cek klik, lalala, kemasan, label, izin kadaluarsa, mari kita amati. Biar masyarakat lebih ingat nih Pak. Keren. Nyanyi aja ya Sobat POM. Oke, jadi tadi sempat disinggung bahwa kalau misalkan ada apa-apa bisa dilaporkan nih. Kalau wilayah Banyumas Raya dari Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan Banjarnegara, kalau ada aduan ini bisa melaporkan ke kami, bisa lewat sosial media, bisa lewat email, bisa lewat telepon, atau bisa datang langsung. Kalau mau menghubungi lewat WhatsApp bisa nanti di 0811 2602 001 atau nanti kami akan tampilkan bagaimana cara mengadukan unit layanan pengaduan konsumen di Lokapom di Kabupaten Banyumas, ada di nanti di deskripsi channel YouTube kami. Jadi nanti kalau misalkan ada aduan bisa, kalau misalkan ada belum tercatat bisa lewat WhatsApp atau email, atau bisa datang langsung di kantor kami di Gunung Singgalang nomor 14 atau datang ke Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas, tepatnya di depan Hotel Java Heritage. Untuk wilayah Banyumas nanti apakah di Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Cilacap ada lagi Mall Pelayanan Publik dan ada booth-nya Lokapom, kita nantikan aja. Pasti nanti kami akan informasikan di sosial media kami gitu. Terima kasih. Ini obrolannya cukup menarik, tapi kayaknya waktu juga tidak terasa juga. Ingin ngobrol lebih banyak lagi pengalaman dan apa sih yang harapan. Tapi kayaknya nanti kita simpan dulu kali ya. Nanti kita biar sahabat Badan POM ini penasaran kita mau bicara apa lagi ini nanti gitu. Nanti kan di episode selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung di podcast dan ikut melihat channel ini. Jangan lupa subscribe dan follow akun sosial media Lokapom Kabupaten Banyumas. Kalau untuk sosial medianya Duta, kepoin aja Lokapom, nanti kalian pasti akan tahu juga gitu. Gitu. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Salam, selamat Badan POM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.